YouTube, Facebook maupun live secara Zoom ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu di sini bersama, bersilaturahmi, menuntut ilmu, dan tentunya pada malam hari ini, pada Selasa malam, pastinya kita akan membahas tentang akidah Asy'ariyah, yang kita masih dalam tema mengenal madhab Asy'ari. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi yang ketiga. Jadi mengenal madhab Asy'ari, saking banyaknya materi, sampai sesi yang ketiga ini insya Allah kita akan bahas yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ajib LCMA yang sekarang sudah hadir bersama kita. Marilah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Kabar baik Ustadz Ajib? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini untuk mempersingkat waktu, mungkin antum ingin langsung memulai ya? Siap. Baik, kalau begitu waktu dan tempat langsung saya persilakan kepada beliau. Ya, terima kasih Ustaz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal, al-akhiril baqi bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semua bisa bertemu kembali secara online pada program Sekolah Fikih Live. Mudah-mudahan kita semua yang menghadiri kajian online ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semua senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. yang paling penting, semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Ustaz Syihab ya. Alhamdulillah malam hari ini ada Ustaz Syihab yang akan membantu saya untuk membacakan materinya insyaallah. Jadi malam hari ini jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengenal madhab Asy'ari, ya, mengenal madhab Asy'ari yang belum tuntas, ya, belum selesai kita bahas. Mulai sejak pertama kali itu kita sudah membahas tentang sejarahnya, ya, sejarah munculnya madhab Asy'ari, kemudian kita mengenal pendiri madhab Asy'ari, ya. Kemudian juga kita sudah sampaikan kitab-kitab apa saja dalam madhab Asy'ari. Kitab-kitab akidah madhab Asy'ari itu banyak sekali kita sudah sebutkan. Bahkan terakhir itu kita mengenal para ulama dalam madhab Asy'ari, ya. Dan itu juga lumayan banyak juga itu pembahasan. Nah, malam hari ini Ustaz Syihab dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ciri khas. Ya, silakan. Nah, itu sudah saya tampilkan di layar, ya. Sudah kelihatan ya, Ustaz Syihab, ya? Ya, kelihatan. Jadi kita malam hari ini mudah-mudahan bisa selesai nih berkaitan dengan ciri khas madhab Asy'ari. Jadi maksud saya itu, kenapa kita bicara tentang ciri khas madhab Asy'ari, supaya nanti kita bisa membedakan antara madhab Asy'ari dengan kelompok atau firqah yang lainnya begitu dalam ilmu akidah, ya. Nanti kita akan lihat ciri khas madhab Asy'ari itu apa saja begitu. Setidaknya nanti ada sekitar 6 poin Ustaz Syihab, ya. Nanti coba antum bantu untuk membacakan sedikit demi sedikit. Misalnya nanti kita akan sebutkan poin pertama itu berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20 itu. Itu nanti poin pertama itu, tentang ciri khas madhab Asy'ari yang pertama itu, ya. Sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Nanti ciri khas kedua kita bicara tentang bahwa madhab Asy'ari itu dalam ayat mutasyabihat, ya. Ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat
itu menggunakan metode tafwid dan takwil ya. Nah, nanti kita jelaskan sedikit apa itu tafwid dan takwil. Kemudian nanti poin yang ketiga kita bicara tentang bahwa mazhab Asy'ari itu ciri khasnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ya, ada tanpa tempat. Ini untuk membedakan nanti ada kelompok ya, kelompok yang meyakini Allah itu ada tapi di suatu tempat begitu. Nah, ini nanti beda dengan mazhab Asy'ari ya. Kemudian nanti poin yang keempat itu Ustaz Syihab ada poin tentang mazhab Asy'ari itu meyakini Allah itu ada tanpa had ya. Tanpa had itu tanpa batasan. Kemudian berikutnya poin yang kelima kita bicara tentang masalah iman ya, batasan iman. Dikatakan iman itu apakah harus tasdik bil qalbi, kemudian talafut bil lisan, kemudian harus dengan al amal bil jawarih atau tidak, itu nanti kita sebutkan. Kemudian yang poin yang keenam itu mazhab Asy'ari punya ciri khas tidak mengkafirkan ahli kiblat ya. Nah, ini menjadi ciri khas mazhab Asy'ari ini Ustaz Syihab, bahwa mazhab Asy'ari itu tidak mengkafirkan ahli kiblat. Ya, berbeda nanti dengan kelompok yang lainnya sampai dia mengkafir-kafirkan lah begitu. Nah, setidaknya ini Ustaz Syihab nanti ada 6 poin ya yang kita akan bahas sebagai kisi-kisinya nanti. Nah, sekarang kita langsung saja kita bacakan materinya. Ustaz Syihab bisa dibantu ya untuk membacakannya. Ya, silakan Ustaz Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri khas mazhab Asy'ari. Pembahasan dalam ilmu akidah tentu sangat banyak sekali detail-detail permasalahannya. Hal semacam ini tentu saja bisa kita ketahui setelah mempelajari ilmu tersebut secara seksama dan mendalam sampai hatam. Apalagi untuk mengenal detail pembahasan akidah yang disusun oleh para ulama Asy'ariyah, butuh waktu khusus untuk mempelajarinya. Pastinya banyak juga di antara orang awam yang salah paham terhadap akidah madhab Asy'ari yang isunya banyak berkembang di tengah masyarakat. Nah, jadi begini Ustaz Syihab dan jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kebanyakan kita itu umumnya orang awam. Ketika belajar ilmu akidah, mereka tidak sampai detail mempelajari madhab-madhab. Misalnya, katanya madhab Asy'ari itu begini-begini. Katanya, itu baru katanya Ustaz Syihab ya. Tapi mereka tidak mau mempelajari langsung ke kitab-kitab madhab Asy'ari. Akhirnya apa? Akhirnya yang muncul beberapa pemahaman atau bahkan tuduhan ya. Tuduhan bahwa Asy'ari itu begini begitu. Padahal aslinya tidak gitu. Ini karena apa? Karena dari awal mungkin beberapa orang itu tidak secara langsung mendalami mazhab Asy'ari melalui kitab-kitabnya. Nah, kemarin kan pertemuan sebelumnya itu ya, Ustaz Syihab kita sudah membahas tentang pengenalan kitab-kitab mazhab Asy'ari itu. Mulai dari yang berjilid besar ya sampai ke kitab-kitab yang kecil-kecil lah begitu ya. Itu harusnya kita baca, kita pelajari untuk minimal mengenal bagaimana keyakinan atau akidah mazhab Asy'ari itu. Oke. Nah, lanjut Ustaz Syihab, silakan. Namun setidaknya dengan mengetahui ciri-ciri khas madhab Asy'ari, kita bisa membedakan mana yang termasuk akidah madhab Asy'ariyah dan mana yang bukan. Ya. Berikut ini ada. Ya, terus. Berikut ini ada beberapa ciri khas akidah madhab Asy'ari yang populer di tengah masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Di antaranya adalah. Oke, nah jadi intinya jamaah sekalian, di segmen kali ini kita akan menyebutkan ya beberapa ciri khas madhab Asy'ari. Tapi ingat ya jamaah, dari awal kita sudah sampaikan bahwa akidah ulama salaf ya, akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diwakili setidaknya 3 mazhab ya. Ustaz Syihab kan belum pernah ini ya gabung sama kita ya. Baru kali ini ya Ustaz Syihab ya. Iya, setidaknya ulama Ahlus Sunnah atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah itu ada 3 Ustaz Syihab ya, dan jamaah mungkin juga masih ingat ya. Yang pertama kan ini mazhab Asy'ari ya yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua nanti ada mazhab Maturidi ya, mazhab Maturidiyah begitu. Nah, nanti yang ketiga ada mazhab Atsari atau Atsariyah yang pemimpinnya atau imamnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal itu. Nah, jadi 3 ini ya, 3 ini adalah perwakilan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau setidaknya kita katakan mazhab ulama salaf begitu ya. Jadi nanti jangan ada yang berkesimpulan begini ya. Oh, ini ciri khas mazhab Asy'ari, berarti mazhab salaf enggak begini. Bukan ya. Justru ya mazhab salaf itu ya ini ya. Justru mazhab salaf itu adalah ya apa yang
diwakili oleh 3 mazhab ini, diantaranya mazhab Asy'ari. Jadi jangan dibenturkan nanti ya. Oh, mazhab Asy'ari ciri khasnya ini kok. Terus kalau ulama salaf gimana? Akidah salaf gimana? Ya bukan begitu. Justru mazhab Asy'ari adalah perwakilan dari akidahnya para ulama salaf kita. Ya, yang pertama, Ustaz Syihab. Poin yang pertama apa ini ciri khasnya? Yang pertama, Ya. sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20. Ya, terus lanjut. Pada dasarnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah Ya. tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala pada angka tertentu. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini Ustaz Syihab dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang menuduh begini ya. Mazhab Asy'ari itu kok aneh ya? Sifat Allah kok cuma 20 begitu katanya gitu ya. Nah, ini sebetulnya mereka tidak paham konsep sifat 20. Kenapa? Sebetulnya pada dasarnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, khususnya Asy'ari dan Maturidi, itu tidak membatasi sifat Allah hanya pada angka tertentu. Ya, sifat Allah itu enggak hanya 20, enggak hanya atau 99 ya seperti Asmaul Husna itu. Tidak, Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas jumlahnya. Dan ini harus dipegang dulu ya, supaya nggak salah paham nanti ya, Satihab dan jamaah ya. Pokoknya, ulama Ahlussunnah dari kalangan Asy'ari, ya, termasuk Maturidi, itu meyakini Allah itu memiliki sifat yang tak terbatas. Gitu. Butuh bukti nggak ini? Ya, saya bacakan ya, Ustaz Syihab ya. Barangkali ada yang ini bertanya, mana buktinya kalau mazhab Asy'ari itu menetapkan sifat bagi Allah tidak hanya 20. Ini saya tampilkan ya di hadapan saya ini ada kitab namanya Nurul Dholam, Ustaz Syihab. Pernah dengar kitab ini, Ustaz Syihab? Ya, Nurul Dholam, Syarah ala Mandhumati Aqidatil Awam. Jadi kalau di pesantren kan ada kitab Aqidatul Awam gitu ya. Aqidatul Awam. Itu syarahnya diantaranya Nurul Dholam, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ulama Asy'ari ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan ya, saya bacakan ya, bahwa bukti bahwa Asy'ari itu tidak membatasi hanya 20. Annahu yajibu, qala al-imam atau qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i an ya'rifa isrina sifatan mufassalatan. Ma'a i'tiqad, nah ini poinnya. Ma'a i'tiqadin anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Jadi mazhab Asy'ari itu memang orang awam itu ya sudah semestinya seharusnya mengenal Allah dengan 20 sifat. Tetapi ma'a'itiqad, dia harus meyakini bahwa anna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah itu memiliki wajibat wa kamalat. Apa itu? Sifat-sifat wajib atau sifat-sifat kesempurnaan la tatanaha, yang tidak ada apa tatanah itu, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Itu. Jadi Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tak terbatas jumlahnya. Ini apa namanya ya, dasarnya begitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Bahkan nanti di kitab yang lain, misalnya ini Ustaz Syihab ya, di depan saya ini udah saya siapkan kitab-kitab mazhab Asy'ari yang kecil-kecil nih ya. Ini ada kitab namanya Al-Jawahirul Kalamiyah. Antum dulu kalau di pesantren ngaji ini nggak, Ustaz Syihab? Al-Jawahirul Kalamiyah. Pernah ya, mungkin ya? Ya. Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Karya Syekh Thohir Al-Jazairi itu. Nah, di sini disebutkan, kaifal imanu billahi ta'ala ijmalan. Bagaimana kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara mujmal, secara global. Kata beliau, huwa an na'taqid anna Allah Ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Kita itu meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat bi jami'i sifatil kamal. Itu dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Artinya tidak terbatas hanya pada 20 saja, begitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ini, kenapa kok cuma 20 gitu ya? Setiap ya, barangkali ada yang bertanya. Kalau memang Asy'ari atau Maturidi itu menganggap Allah itu memiliki sifat yang tak terbatas, lalu kenapa kok disebut sifat wajib itu ada 20 begitu ya? Nah, coba berikutnya. Adapun sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai sarana pengenalan bagi orang awam terhadap Tuhannya. Ya. Minimal orang awam itu tahu dan mengenal Allah dengan sifat 20 ini.
Ya, Jadi bukan membatasi sifat Allah hanya 20 saja, ya. sebab Allah itu memiliki kesempurnaan sifat yang tidak terbatas. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Mazhab Asy'ari itu kan dari awal tadi meyakini Allah memiliki sifat yang banyak ya, yang tak terbatas. Kenapa disebutkan 20? Itu sebetulnya adalah salah satu sarana ya. Nih, tadi disebutkan ya, salah satu sarana untuk pengenalan. Orang awam itu kan wajib ya, kita semua ini ya jamaah ya. Kita wajib loh mengenal Allah ya, Ustaz Syihab ya. Kita wajib ma'rifatullah, mengenal Allah. Tetapi kan mengenal Allah itu nggak bisa mengenal zatnya secara hakikat. Mungkin Ustaz Syihab kalau nanya tentang saya, mau kenalan sama saya, bisa nanya kan ya, Ustaz Ajib, nama lengkapnya siapa? Atau punya istri berapa? Kan atau bisa nanya saya, ya. Mungkin istri saya bisa satu, bisa lebih ya. Atau anaknya berapa Ustaz Ajib itu? Atau tinggalnya di mana? Bisa Anda mengenal saya dengan cara bertanya detail bisa. Tapi kalau mengenal Allah, bisa nggak kita mengenal Allah itu langsung bertanya kepada Allah? Nah, nggak bisa. Ya, kita itu mengenal Allah minimal dengan apa? Sifat-sifatnya. Nah, minimal itu 20 itu udah lumayan gitu loh. Ya, orang awam itu untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya minimal dengan 20 itu. Gitu ya. Jadi 20 ini bukan bukan maksimal ya, setiap ya, bukan. Ini tuh minimal Anda itu ya orang awam tuh ya kalau nggak paham sifat-sifat Allah yang tak terbatas itu, ya minimal mengenal Allah dengan 20 itu. Begitu ceritanya ya. Dan kita tahu sifat 20 itu apa saja. Hafal nggak setiap? Dulu waktu kita di pesantren mungkin ya, waktu kecil gitu di TPA itu sering dilakukan. Misalnya seperti ini. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu kalau kita hitung 20 itu setiap ya, 20. Jadi ini minimal jamaah orang awam mengenal Allah itu dengan 20 sifat ini. Kalau nggak percaya nih ya, coba saya tes nih. Misalnya nih Ustaz Syihab. Ustaz Syihab apal ya 20 sifat itu ya. Anda kalau ditanya orang, Syihab atau siapalah ya, Ustaz Syihab, Tuhan Anda itu kan namanya Allah ya. Ada nggak Allah itu? Memangnya Allah itu ada? Maka kita jawab apa? Dengan sifat yang nomor satu tadi. Wujud. Wujud, iya kita jawab. Kalau ada yang bertanya, emangnya Tuhan itu ada? Allah itu emangnya ada? Kita jawab, Allah itu memiliki sifat wujud. Jadi Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Nah ini kan berarti kan dalam rangka mengenal Allah, sifat 20 itu. Minimal nomor satu itu kalau ditanya orang, apakah Allah itu ada? Kita jawab, Allah itu wujud ada. Lalu nanti ada lagi yang bertanya, oke, Allah itu yang Anda sebut sebagai Allah yang wujud, yang ada. Sejak kapan Tuhan Anda itu ada? Nah, gimana kalau ada yang bertanya kayak gitu? Kita jawabnya gimana? Kita jawab sifat yang nomor dua. Apa, Siap? Sifat yang nomor dua tadi? Kidam. Kidam. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah itu ada sejak kapan? Kita jawab, Allah itu kidam. Tidak ada permulaannya. Beda dengan makhluk. Kalau Ustadz Ajib ditanya, kapan Ustadz Ajib itu ada di dunia? Saya bisa jawab. Saya itu lahir tanggal 29 Juli 1990. Berarti saya adanya ya sejak itu kan, gitu. Atau kalau Ustadz Syihab kalau ditanya sejak kapan Anda itu ada lahir di dunia ini misalnya, bisa dijawab Ya, Ustadz Syihab ya. bisa pasti. Nah, bisa tahun berapa antum? Antum tahun berapa antum? Wah, ini ketahuan sudah masih muda nih, berarti. Masih muda. Jangan aku muda kalau tua. Nah, intinya kan kalau kita makhluk itu bisa ditanya ya, sejak kapan adanya kita itu bisa ditanya. Tapi kalau Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa ditanya sejak kapan ada. Allah itu punya sifat kidam. Kidam itu maknanya tidak ada permulaannya begitu ya, karena Allah tidak seperti makhluk yang diciptakan, yang muncul pada saat ini, pada saat itu begitu. Nah, jadi kan bagus ini sifat 20 itu untuk pengenalan Allah. Oke ya, saya tes lagi misalnya. Oke, Allah itu Tuhan Anda itu yang tadi wujud dan tidak ada permulaannya itu. Sampai kapan nanti Allah itu ada? Tuhan kamu itu sampai kapan ada? Kita jawab sifat yang nomor tiga. Apa sifat yang nomor tiga? Bako.
Bako, ya. Allah itu Tuhan kami itu bako, tidak ada batasannya. Allah itu kekal, bako itu kekal, tidak ada nihayahnya begitu ya. Beda dengan kita ada akhirannya, ada yang meninggal tahun sekian dan seterusnya. Jadi ini kalau kita teruskan ya siap ya, wujud kita boko mukhalafatul hawadits sampai sifat 20 itu sebetulnya untuk menjawab konsep dasar ketuhanan sebetulnya. Jadi ini bagus sebetulnya konsep sifat 20 itu untuk orang awam, bagaimana dia mengenal Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti di episode keberapa gitu ya Ustaz ya. Nanti kita akan bahas ini, pembahasan khusus tentang sifat 20. Bahkan kita akan baca kitab Aqidatul Awam nanti. Mungkin pertemuan keberapa ya, masih lama lah insya Allah ya. Nah, kita lanjut dulu Ustaz ya. Yang menarik adalah, tahukah Anda bahwa sifat wajib 20 ini ternyata bukan pendapat dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pendiri madhab Asy'ari. Ya, terus. Di Indonesia ini, mayoritas kaum muslimin mempelajari sifat wajib 20 sejak kecil hingga dewasa. Sebab yang dipelajari adalah kitab Aqidatul Awam yang berisi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus. Yang mana kitab ini, yaitu kitab Aqidatul Awam, sebenarnya merujuk pada ijtihadnya Imam As-Sanusi, wafat 855 Hijriah. Beliau orang yang berijtihad dan menyimpulkan bahwa sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Ya, terus? Sementara Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pendiri madhab Asy'ari berpendapat sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya 13 saja. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Asma wa Sifat. Nah, jadi ini unik nih ya jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata madzhab Asy'ari yang tadi kita sebut memiliki keyakinan 20 sifat wajib bagi Allah itu ya, itu sebetulnya adalah ijtihadnya ulama dalam madzhab Asy'ari. Tadi siapa namanya? Al-Imam As-Sanusi. Wah, Imam As-Sanusi ini kalau kita belajar fikih itu kita ibaratkan seperti Imam Nawawi, Ustaz Syihab. Kita kan belajar madzhab Syafi'i ya, fikih Syafi'i ya. Pendirinya kan Imam Syafi'i lah. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu kan ada ulama banyak, di antaranya Imam Nawawi, ulama besarnya atau pentolannya atau apa ya? Ibaratnya syekhnya atau mustahidnya dalam madzhab Syafi'i. Ternyata dalam akidah itu begitu juga ada. Jadi madzhab Asy'ari kan pendirinya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya, yang wafat pada tahun 324 Hijriah itu. Ternyata di dalam madzhab Asy'ari itu nanti ada ulama berikutnya, ulama besar juga ya. Beliau bermadzhab Asy'ari, artinya beliau itu intisab ya. Intisab itu apa ya? Dia bermadzhab mengikuti madzhab Asy'ari, tetapi beliau beristihad. Nah, minimal orang awam itu untuk mengenal Allah itu sifat wajibnya 20 begitu. Padahal madzhab Asy'ari pendirinya yaitu siapa? Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu menetapkan hanya 13 loh ternyata, setiap. Mungkin banyak orang tidak tahu ya. Mungkin dikiranya kita belajar di pesantren sifat 20 itu adalah pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan sebetulnya. Ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu hanya menetapkan 13 saja loh, minimal ke 13 sifat wajib itu. Jadi dari 20 itu, yang 7 terakhir itu nggak masuk, Ustaz Syihab. Jadi wujud, idam, bako, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama basor, kalam. Nah, sampai 13 saja. Yang qadiron sampai terakhir itu nggak dimasukkan ke sifat wajib. Jadi hanya 13 itu versinya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sementara ada ulama Asy'ari yang tadi wafatnya 895 Hijriah ya, yaitu Imam As-Sanusi. Beliau menetapkan sampai 20 sifat. Jadi kita selama ini itu ikut ijtihadnya Imam As-Sanusi yang 20 sifat wajib itu sebetulnya. Dan ini nggak masalah ya. Wah, pendirinya saja 13 kok ini kenapa kok 20? Lagi-lagi tadi kita katakan, ini sebetulnya bukan membatasi ya, bukan membatasi. Maksudnya itu minimal orang awam itu kalau mengenal Allah ya cukuplah dengan 13 atau dengan 20 begitu. Bahkan ada yang sampai 21 loh, Ustaz Syihab. Saya pernah mendengar beberapa ceramah ya atau ya kita ceramah lah pembelajaran dari beberapa syekh di beberapa YouTube itu ya disebutkan mereka ulama yang menguasai mazhab akidah Asy'ari dan Maturidi.
itu kalau tidak salah ya, mazhab Maturidi itu menyebutkan sampai 21 atau 22 itu sifat wajib itu. Nah, ini unik ya. Kalau Asy'ari yang masyhur kan 20. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari tadi itu 13 ya, 13. Kalau mazhab lain seperti Maturidi itu kalau tidak salah ada tambahan sifat takwin gitu. At-takwin atau al-hikmah sampai 21 atau 22 gitu. Saya lupa. Nah, dan ini tidak masalah ya, khilafiyah dalam furu'. Ini furu' akidah loh ya, jamaah ya. Bukan usul akidah. Nah, ini lagi-lagi kita tekankan, dalam akidah pun ada masalah yang usul, ada yang masalah furu'. Begitu. Sama seperti belajar fikih ya. Fikih itu kan ada yang usul, ada yang furu' juga. Apa misalnya fikih yang usul? Yang meyakini sholat 5 waktu itu hanya ada 5, itu kan usul ya. Tapi kalau yang furu'nya, sholat itu bagaimana? Apakah wajib basmalahnya itu dijahr atau enggak? Itu namanya furu' gitu. Ya enggak? Nah, sama akidah itu juga ada masalah yang usul yang harus kita itu di sini sepakat, tapi ada juga yang furu nanti masalah akidah itu, dan itu sah-sah saja, tidak sampai dihukumi ahli bid'ah atau sesat atau neraka, enggak ya. Nah, salah satunya ini masalah penetapan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah jadi ternyata selama ini kita ikut siapa? Ikut ijtihadnya Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi ini ulama besar loh dia ini. Tahun 895 Hijriah wafatnya ya. Nanti silakan dicari biografi beliau mengenal Imam As-Sanusi. Beliau itu punya kitab akidah 3 Ustaz Syihab. Pertama ada namanya kitab Al-Aqidah Al-Kubro, itu karya beliau juga. Nanti yang kedua ada Al-Aqidah Al-Wusto, itu karya beliau juga. Nah yang ketiga itu yang masyhur di pesantren Ustaz Syihab. Namanya Al-Aqidah As-Sugro. Nama lainnya Ummul Barohin. Pernah dengar antum? Ummul Barohin, pasti pernah lah ya. Karena di pesantren biasanya diajarkan kitab Ummul Barohin. Jadi anggaplah Imam Sanusi ini kayak Imam Nawawi lah kalau dalam fikih gitu. Oke, dah. Oke, poin pertama sudah ya, Ustaz ya, alhamdulillah, berkaitan dengan ciri khas tentang sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ciri khas yang kedua, Ustaz. Yang kedua menggunakan metode tafwid dan takwil. Ulama salaf atau bahkan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mayoritas memilih jalan tafwid. Meskipun kita temukan juga beberapa kalangan dari ulama salaf mutaqaddimin yang terkadang memilih jalan takwil. Bahkan bisa dikatakan hampir mayoritas ulama salaf yang mutaakhirin memakai metode takwil. Nah, jadi begini jamaah. Nanti ya dalam masalah asma wa sifat kita akan mengenal beberapa metode dalam memahami ayat mutasyabihat. Tahu ayat mutasyabihat ya atau hadis-hadis mutasyabihat ya. Misalnya nih tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu kan ayat mutasyabihat ya, Siap ya. Bagaimana cara memahaminya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Yang kalau di terjemahan tepat itu Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas aras, kan terjemahnya begitu. Nah, nanti ada caranya loh, ada metodenya, nggak asal-asalan cara memahaminya ya. Atau kalau hadis itu yang mutasyabihat apa? Misalnya tentang Allah itu yanzilu rabbuna. Ada kan hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya, kama qala Rasulullah. Yang intinya Allah itu yanzil di sepertiga malam yang terakhir. Kalau di terjemahan hadis biasanya kan turun ya. Allah turun katanya begitu. Itu nanti namanya hadis mutasyabihat. Ada caranya jamaah ya, enggak asal-asalan memahami hadis-hadis mutasyabihat itu. Nah, ulama salaf jamaah perhatikan, ulama salaf kita dalam hal ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat itu menggunakan metode tafwid dan takwil. Bahkan ini yang dipakai mazhab Asy'ari. Jadi ingat-ingat ya. Akidah ulama salaf bahkan dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in termasuk pendiri 4 mazhab itu mereka itu menggunakan tafwid bahkan apa? Takwil. Apa itu tafwid? Nah, barangkali mohon maaf barangkali ada yang baru tahu tentang apa tafwid dan takwil. Tafwid itu begini jamaah. Tafwid itu meyakini ya, beriman terhadap ayatnya, beriman terhadap hadisnya, tetapi maknanya itu diserahkan kepada Allah. Bahasa Arabnya diserahkan itu apa Ustaz Syihab? Bahasa Arabnya tafwid kan? Iya. Dari kata fawwada yufawwidu, yang menyerahkan.
Ya, menyerahkan. Fawwada yufawwidu tafwid. Jadi tafwid itu seolah-olah kita menyerahkan maksud dari ayat itu, maksud dari hadis itu, kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid. Nah, inilah yang dipakai kebanyakan ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atau tabi'i tabi'in. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau ya tadi yang zilu rabbuna, dan seterusnya. Itu mereka beriman saja. Tidak sampai dicari-cari maknanya apa, enggak. Pokoknya apapun maksud dari ayat ini, saya serahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid. Siap ya, namanya apa? Namanya tafwid. Kenapa ini kita sampaikan? Karena nanti ada beberapa kelompok yang dia nggak pakai tafwid. Dia itu itsbatul makna. Apa itu itsbatul makna? Menetapkan makna tertentu. Jadi misalnya ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu ditetapkan maknanya, diisbat maknanya. Apa maknanya? Di antaranya kata mereka ya, maknanya adalah istakoro atau jalasa atau qa'ada. Intinya Allah itu katanya menetap di aras gitu ya, atau duduk atau ya jalasa lah begitu. Ini berarti mereka menetapkan makna namanya. Dan itu bukan jalannya ulama salaf ya, bukan. Itu nanti paling mentok itu rujukannya nanti Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ulama salaf nggak begitu jamaah ya. Ulama salaf dari kalangan sahabat dan yang lainnya itu tafwid. Pokoknya beriman sajalah dengan ayatnya. Urusan maknanya apa itu diserahkan kepada Allah. Begitu. Itu namanya tafwid ya. Nah, itu mayoritas kebanyakan pakai tafwid. Tetapi ada juga yang pakai takwil, Satihab. Jangan dikira ulama salaf itu nggak pakai takwil loh. Ini saya sebutkan di buku saya tadi ya. Nah, saya tebalkan ya. Bahkan bisa dikatakan, mohon maaf sebentar. Ini, meskipun kita temukan juga beberapa ulama salaf mutaqaddimin yang terkadang memilih jalan takwil. Kalau nggak percaya nih ya, ini saya kasih rujukan setiap contoh ulama salaf yang pakai takwil. Tentu mau siapa? Ulama salaf setidaknya ini ada dari 4 mazhab misalnya. Pendiri 4 mazhab siapa? Imam Malik. Siapa Imam Malik ya? Tahu Imam Malik ya? Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki Jamaah, gurunya Imam Syafi'i yang di Madinah itu, pengarang kitab Al-Muwatta. Beliau itu ulama salaf loh, ya. Kalau ada yang bilang bukan ulama salaf, wah ini bermasalah. Ulama salaf. Ternyata Imam Malik itu mentakwil jamaah. Kalau nggak percaya ini saya bacakan ya. Kitab namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Ini kitab karya Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar ini ulama besar mazhab Maliki. Beliau yang tahu tentang semua riwayat dari Imam Malik lah. Ibarat mazhab Syafi'i ya, beliau itu kayak Imam Nawawinya Syafi'i lah gitu. Ya. Yang namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau dalam kitab At-Tamhid mengatakan, An Malik bin Anas annahu su'ila 'anil hadits innallaha yanzilu fil lail ila sama'i dunya faqala Malik yatanazzalu amruhu. Wah. Jadi Imam Malik Satihab dan jamaah pernah ditanya tentang makna hadis mutasyabihat yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya Allah yanzilu fil lail itu yang turun di sepertiga malam yang akhir. Nah, itu maknanya apa? Kata Imam Malik, yatanazzalu amruhu. Yang turun itu adalah perintah Allah, perkaranya Allah. Jadi bukan Allahnya yang turun ya. Nah, naudzubillah min dzalik dari pemahaman yang seperti itu ya. Bahkan beliau juga menyebutkan annahu tatanazzal rahmatuhu. Bisa jadi yang turun itu adalah rahmatnya Allah. Begitu. Ini namanya takwil ini. Namanya apa? Namanya takwil. Karena takwil itu apa ya? Memalingkan makna zahir kepada makna yang lain. Ya, yang ditiadakan makna yang zahir yang seolah-olah tasbih ya, tasbih bil makhluk itu dipalingkan pada makna yang lebih apa ya, lebih layak lah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini tadi maknanya adalah yang turun itu rahmatnya atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik loh mentakwil loh. Ini bukti bahwa ulama salaf itu adalah menggunakan juga metode takwil. Kalau ada yang menolak takwil dengan alasan wah madzhab Asy'ari pakai takwil, bukan ulama salaf. Berarti Anda menuduh Imam Malik bukan ulama salaf. Naudzubillah. Satu lagi, biar mantap nih Ustaz Ihab ya. Kalau tadi kan Imam Malik. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Sudah tak diragukan lagi keilmuannya. Pendiri madhab Hambali. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab namanya Al-Aqidah Riwayah Abi Bakar Al-Khalal. Jadi ada kitab akidah nih Ustaz Ihab. Namanya Al-Aqidah
akidahnya Imam Ahmad ya, riwayat dari Imam Abu Bakar Al-Khallal, halaman 108. Saya bacakan ya. Kata Imam Abu Bakar Al-Khallal. Beliau ini termasuk ulama Hambali. Bisa dikatakan apa ya? Ulama yang ngerti riwayat-riwayatnya Imam Ahmad lah. Wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu fi ma'na al-istiwa huwa al-ulu wal irtifa. Nah, ini kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan makna istiwa, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal irtifa. Beliau mendakwil istawa itu maknanya adalah al-ulu. Apa itu? Yang maha tinggi. Wal irtifa sama. Maknanya makna apa? Maha tinggi atau maha agung, ya. Maha tinggi. Jadi beliau mentakwil. Karena kan istawa ya. Istawa kok tiba-tiba ada makna al-ulu wal irtifa. Ini namanya takwil jamaah. Namanya takwil. Jadi ternyata Imam Ahmad pun menggunakan metode takwil juga. Jadi takwil itu nggak dilarang ya. Memang ada takwil yang dilarang. Kalau takwil-takwil dari ahli bid'ah ya, takwil yang melenceng jauh. Tapi kalau takwilnya ulama ahli sunnah, takwil yang masih bisa apa namanya, masih diterima begitu ya, berdasarkan penelitian para ulama salaf, itu tidak masalah takwil itu ya. Oke, dah. Jadi intinya Imam Ahmad tadi apa ya? Mentakwil istawa maknanya al-ulu wal irtifa ya. Allah itu maha tinggi kedudukannya, ya, maha agung kedudukannya. Bukan Allah itu bertempat ya. Nah, itu bukan pemahaman ulama salaf seperti itu. Oke, dah. Berikutnya Ustaz siap, kita lanjut dulu ya. Madhab Asy'ari Ya, pun juga demikian ketika memahami ayat mutasyabihat. Oh, ini. mayoritas Pada intinya, para ya. ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa utamanya dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat itu menggunakan metode tafwid. Meskipun boleh juga menggunakan metode takwil jika memang diperlukan untuk orang awam. Nah, jadi begini ya jamaah, kita katakan lagi ya dari awal. Kan Asy'ari pakai tafwid dan takwil. Kenapa? Ya karena ulama salaf dulu dari kalangan sahabat dan yang lainnya itu juga menggunakan tafwid dan takwil. Nah, terus memang kita akui kebanyakan itu tafwid. Tafwid itu tadi ya, pokoknya beriman saja, maknanya apa? Serahkan pada Allah. Takwil itu sedikit. Bahkan bisa dikatakan madzhab Asy'ari itu ya, Ustaz Ishaq, takwil itu adalah jalan terakhir sebetulnya. Jalan terakhir. Jadi kalau masih bisa pakai tafwid, tafwid itu lebih apa ya? Lebih aman, aslam gitu. Lebih selamat, lebih aman itu tafwid. Kenapa Asy'ari pakai takwil dalam beberapa hal? Itu sebetulnya jalan terakhir. Kenapa? Karena ketemu ahli-ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Mujassimah, ketemu Qadariyah, ketemu apa Jabariyah. Di zaman itu kan muncul banyak firqah kan ya. Nah, untuk berhadapan dengan mereka itu bisa menggunakan takwil begitu ya. Ini jalan terakhir sebetulnya, apalagi banyak orang awam nih Ustaz ya, kalau mikirin ayat-ayat mutasyabihat kayak tadi atau hadis mutasyabihat, dia akan mikir yang enggak. Coba kalau nggak percaya, ada orang awam kita kasih ayat tentang yadullahi fawqa aydihim, dia baca terjemahnya, tangan Allah di atas tangan mereka gitu kan ya. Atau tadi hadis yang menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia. Terjemahnya kan gitu, yang Zidu Rabbuna itu terjemahnya kan di beberapa kitab terjemahan, Allah itu turun di langit kedua, langit ke dunia seperti gambaran akhir. Orang awam itu yang nggak punya basic ilmu akidah yang benar, dia akan membayangkan yang enggak. Betul nggak itu, Ustaz? Betul. Pasti dia bakal membayangkan, loh, Allah punya tangan, loh, Allah kok turun. Nah, untuk menghilangkan syubhat yang seperti itu ya, agar orang awam itu nggak mikir yang aneh-aneh tentang Allah, maka madzhab Asy'ari memberikan jalan terakhir. Ya udahlah, kita takwil sajalah biar mereka nggak mikir yang aneh-aneh. Kita takwil, misalnya istiwa itu maknanya istaula, Allah itu menguasai arah. Atau yang tadi Allah turun itu maknanya takwilnya adalah turun rahmatnya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi takwil itu jalan terakhir jamaah. Dan ini saya kasih tahu ya Satihab ya, dan teman-teman sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita diskusi dengan, mohon maaf, saudara-saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi, khususnya dalam bab sifatnya, jangan sekali-kali, kalau bisa sih menurut saya, hindari berbicara tentang takwil. Karena sekali lagi mereka itu akan menolak takwil, bahkan kalaupun sudah kita jelaskan, mereka tetap nggak mau nerima masalah takwil. Salah satu jalan untuk untuk membungkam lah gitu ya, untuk membungkam mereka itu, kita debat dengan metode tafwid. Kita buktikan ulama salaf itu pakai tafwid, sahabat, tabiin,
ulama 4 mazhab pendirinya itu ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, itu mereka tauhid semua. Kita sebutkan. Yang mana mereka itu ya, mohon maaf, saudara-saudara dari Salafi Wahabi itu meyakini bukan tauhid. Maka mereka itu menentang tauhid loh, mereka itu. Mereka itu katanya apa ya? Yang mereka tauhid itu bukan maknanya, tapi tauhidul kaifiyah, katanya begitu. Jadi intinya menetapkan makna mereka itu, menetapkan makna. Yang tadi saya sebut isbatul makna sebetulnya mereka. Nah, jadi kalau antum mau diskusi dengan teman-teman Salafiyah itu jangan bermain di wilayah takwil. Lebih amannya bermain di wilayah tafsir. Bahkan Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi itu murid-muridnya Ibnu Taimiyah loh. Semuanya tafsir itu ternyata. Ya, nanti kita akan beberkan semua itu, kita bongkar ya, bahwa ulama salaf kebanyakan pakai tafsir. Oke. Dah ya, ini poin kedua ya, siap ya. Masih kuat? Lanjut ya. Oke. Sekarang poin yang ketiga, siap. Yang ketiga, yang ketiga ya, ciri khas yang meyakini Allah tak ada tanpa tempat. Ada tanpa tempat. Ya, meyakini Allah ada tanpa tempat. Ya, terus Madhab Asy'ari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluk yang membutuhkan tempat. Sebab yang namanya bertempat atau berada di suatu tempat itu adalah ciri-ciri dari sifat makhluk. Oke, terus. Sementara Allah itu suci dari menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kesempurnaan dan suci dari sifat kekurangan. Oke, terus. Imam Abdul Qahir Ibn Thahir Al-Baghdadi rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Asy'ari dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firaq wa Bayanu Al-Firqah An-Najiyah. Beliau mengatakan bahwa wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman khilafu qawli man za'ama min asy-syahamiyah wal karamiyah annahu mumasun li arsy. Wa qad qala Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala khalaqal arsy idharan li qudratihi la makanan li dzatihi. Wa qala aidan qad kana wa la makana wa huwa al-an ala ma kana. Masyaallah, terjemahnya langsung antum baca terjemahnya. Para ulama telah sepakat ijma bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak diliputi oleh waktu. Berbeda dengan pemikiran Asy-Syihamiyah dan Al-Karramiyah. Nah, Syihamiyah, Karramiyah ini mujassimah ya. Mereka itu yang meyakini Allah itu berjisim, Allah itu bertempat. Namanya Karramiyah kalau zaman dulu. Ya kalau sekarang itu mujassimah lah, ya, mujassimah. Terus yang meyakini Allah itu bersentuh dengan arsy atau tempat. Padahal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat untuk zatnya. Allah itu ada tempat Allah itu ada tanpa tempat. Dan dia sekarang sama seperti dahulu. Nah, itu yang tadi bahasa Arabnya qad kana wala makan wa huwa al-an ala makan. Masyaallah, itu kalimatnya bagus sekali ya. Hafalkan ini. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, mazhab Asy'ari ya, bahkan ini kan mazhabnya ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf ya, itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Kenapa? Kok disebutkan begitu? Mungkin orang mikir gini, kok aneh sih ya? Ada tapi kok tidak di suatu tempat. Berarti nggak ada dong. Itu kan pemikiran orang-orang yang akalnya nggak nyampe gitu ya. Mohon maaf ya. Mereka itu seolah-olah ingin menyamakan Allah kayak makhluk. Misalnya gini, Ustadz Aji itu ada, tapi Ustadz Aji itu ada tanpa tempat. Ya nggak bisa, karena saya kan makhluk. Ya, setiap makhluk itu pasti membutuhkan apa? Tempat. Benar nggak? Coba di dunia ini, di alam semesta ini, pasti semuanya ada tempatnya. Buku di mana? Di atas meja. Ustadz Ihab di mana? Di kursi. Siapa lagi? Burung di mana? Di atas pohon. Semuanya pasti ada tempatnya. Minimal dia berada di sebuah ruangan. Meskipun nggak menyentuh, misalnya kayak terbang gitu ya, angin itu berarti akan ruangan. Nah Allah itu nggak seperti kita, nggak seperti makhluk. Kenapa? Ayatnya jelas, jamaah. Jangan lupa dengan ayat ini, surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un.
ini ayat ini kadang-kadang dilupakan oleh beberapa orang. Harus kita pegang terus nih ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada satu pun di dunia ini ya, di alam semesta ini yang serupa dengan Allah. Jadi gimana ya untuk menjelaskannya? Begini Ustaz Ihab. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah seperti ini, Allah seperti itu Allah bukan seperti itu ternyata. Ya, kullu ma khatara fi balik, Allahu khilafu dzalik. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang terlintas dalam pikiran Anda tentang Allah, tentang zat Allah, Allah itu bukan yang Anda pikirkan. Jadi kalau ada orang berpikir Allah itu, mohon maaf, di atas arah sana atau bertempat di atas sana, itu pemikiran yang salah gitu. Karena Allah itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Laisa kamitslihi syai'un, jawab. Allah itu nggak butuh tempat. Allah itu nggak butuh tempat seperti kita, ya. Allah itu beda dengan kita. Mungkin orang bingung begini, Ustaz Syihab. Kalau nggak ada di tempat, terus di mana gitu ya? Ya makanya kan dari awal kita sebut Allah itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kita ini ada sami'na wa ata'na. Bahkan Rasulullah ya, ini hadisnya Sahih Bukhari, Ustaz Syihab. Saya bacakan ya. Hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai' ghairuhu." Apa itu artinya? Nabi sendiri loh yang bilang loh ya, bukan saya ya. Kanallahu wa lam yakun syai' ghairuhu. Ini untuk membantah orang yang kadang-kadang mikir, masa sih Allah ada tanpa tempat? Gitu. Mereka bilangnya aneh. Masa ada tapi kok tanpa tempat, kan aneh. Loh, Anda nggak beriman sama sabda Nabi. Nabi bilang apa? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu dulu ada ya. Allah itu ada. Bahkan segala sesuatu itu tidak ada waktu itu. Walam yakun syai'un ghairuhu. Coba bayangkan. Selain Allah itu kan namanya makhluk ya, siapa ya? Betul. Langit, bumi, alam semesta, angkasa ya. Bahkan pokoknya di luar angkasa pun ya, di luar, di atas langit ketujuh, aras, semuanya ini kan makhluk ya namanya. Dulu ada nggak dulu? Dulunya, sebelum diciptakan. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pokoknya selain Allah, itu semuanya namanya makhluk. Dulunya nggak ada. Berarti termasuk tempat, termasuk waktu, ya. Semua yang diciptakan Allah itu dulu nggak ada. Nah, itu aja Anda harusnya udah bisa paham tentang bahwa Allah itu ada tanpa tempat, itu bisa Anda pahami seperti itu. Bahwa dulu sebelum adanya alam semesta ini, Allah itu sudah ada sendirian, ya. Karena Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Nabi loh yang bilang begitu. Ini kata para ulama, dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat itu seperti itu. Karena Allah itu nggak berubah. Masa dulu tanpa tempat terus sekarang tiba-tiba mohon maaf nangkring di atas aras. Berarti Allah berubah seperti makhluk. Padahal berubah itu sifat makhluk. Berarti Anda menentang ayat laisa kamitslihi syai'un begitu. Dalil lagi ya, misalnya kurang puas dengan hadis Bukhari. Harusnya udah puas. Ini hadis tambahan. Misalnya hadis Sahih Muslim, Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau dalam hadis Sahih Muslim itu pernah berdoa ya sebelum tidur. Salah satu lafaz doanya itu begini, siap. Saya bacakan ya hadis Sahih Muslim ini ya, hadisnya Sahih ya. Allahumma antal awal, falaisa qablaka syai' wa anta al-akhir, falaisa ba'daka syai' wa anta dzahir wa laisa fawqaka syai'. Nah, ini poinnya di sini. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Poin ini yang agak akhir ini. Wa anta dzahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Apa maknanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini ya. Ya Allah, Engkau adalah anta dzahir. Engkau yang zahir. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada sesuatu di atasmu ya Allah. Tidak ada di atasmu sesuatu. Terus Nabi bilang lagi, wa antal batin, dan Engkau adalah yang maha batin, falaisa dunaka syai', dan tidak ada di bawahmu itu sesuatu. Nabi loh yang bilang loh. Falaisa dunaka syai'. Nah, kalau Anda bilang Allah di atas aras, berarti kan di bawahnya Allah ada aras. Loh, gimana ini? Berarti Anda menentang ini, menentang sabda Nabi ini. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Nah, makanya yang keliru bukan sabda Nabi, tapi pemahaman Anda terhadap ayat atau hadis Nabi begitu, ya. Makanya mazhab Asy'ari meyakini Allah itu ada tanpa tempat. Bahkan ini keyakinan ulama salaf ya. Karena kan Asy'ari itu adalah penerus dari akidahnya ulama salaf. Nah, itu poin ketiga. Kita agak percepat ya, siap ya. Karena tinggal setengah jam untuk materi. Setelah itu tanya jawab. Nomor 4. Meyakini Allah tanpa had.
Ya. Beberapa kelompok sesat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki batas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dikatakan berada di atas arsy. Sesuatu yang berada di suatu tempat maka memiliki batas. Nah, jadi ini kembali lagi untuk menegaskan nomor 3 sebetulnya. Nah, untuk mazhab Asy'ari itu meyakini Allah itu tanpa had. Had itu artinya batas. Ada beberapa kelompok meyakini Allah itu memiliki batas, memiliki ujung gitu. Jadi kayak makhluk gitu, ada sisinya gitu. Ada ujung atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri gitu ya. Nah, ini Allah itu enggak seperti itu, jemaah. Lagi-lagi tolong ya, dipegang terus tuh ayat laisa kamitslihi syai'un supaya kita tidak sesat dalam memahami ayat atau hadis mutasyabih ya. Pegang terus tuh laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan makhluk ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sama dengan Allah. Allah itu ada tanpa had, tanpa batas. Nah, terus lanjut Sementara ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas. Ya, terus. Imam Al-Asy'ari rahimahullah, pendiri madzhab Asy'ari ya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya. Dalam kitabnya Al-Ibanah ala usuli an-nihayah. Al-Ibanah an usuli ad-diyanah. Oh ya, bukan ala ya. Al-Ibanah an usuli ad-diyanah. Ya, ini kitabnya Imam Asy'ari ya, Ustaz, siap. Kitabnya Imam Asy'ari yang sangat masyhur ya. Al-Ibanah biasanya sih disebutnya Al-Ibanah gitu. Tapi nama lengkapnya Al-Ibanah an usuli ad-diyanah. Oke. Nah, ini saya ambilkan kutipan kitab Al-Ibanah di muqaddimah beliau. Nanti ada penyebutan bahwa Allah itu tanpa batas. Coba dibaca. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-azizul majid, al-mutafarrid bitauhid, wal munfarid bitamjid. Ini kalimatnya bagus sekali ya, bagi yang tahu maknanya ya. Terus. Alladzi la tablughuhu sifatul abid, laisa lahu mathal wala nadid. Wa huwal mubdi'ul mu'id. Al-fa'alu lima yurid. Jalla an ittikhadis sawahibi wal aulad. Wa taqaddasa an malabasatil ajnas wal arjas. Laisat lahu usratun tuqal wala haddun yudrabu lahu misal. Ya, artinya poinnya itu yang terakhir sebetulnya poinnya. Enggak apa-apa baca semuanya. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa dan mulia. Hanya Dia zat yang satu, hanya Dia zat yang mulia, zat yang tidak bisa dicapai dengan sifat makhluk, zat yang tidak ada tandingannya. Bentar. Zat itu jamaah ya, jangan Anda bayangkan seperti kita belajar apa itu ilmu kimia yang zat cair, zat padat, bukan ya. Zat dalam ilmu akidah, ingat maknanya itu kata Imam siapa ya, lupa ya saya. Pokoknya makna zat dalam ilmu akidah itu hakikatu syai'. Hakikatu asy-syai'. Maksudnya Allah itu ada, eksis gitu, ada, keberadaannya itu ada gitu. Jadi kita nyebutnya itu zat ya, zatnya Allah gitu. Jangan Anda bayangkan zat cair, zat padat, zat ini ya, zat itu bukan ya, beda ini ya. Ilmu akidah beda. Terus Dialah yang Maha menciptakan dan mengembalikan, yang Maha melakukan yang dikehendaki, yang suci dari memiliki istri dan anak, Maha suci dari menyerupai jenis apapun, tidak ada cacat satupun baginya, dan tidak ada batasan yang serupa baginya. Tidak ada batasan yang serupa baginya. La hadda yudrabu lahu misalun. Jadi Allah itu tanpa batas. Bahkan ya jamaah, ini ada kitab akidah yang dulu kami pelajari di Libya. Tapi sayangnya yang kita pelajari bukan matan akidahnya, tapi syarahnya. Justru yang bermasalah itu adalah syarahnya, Ustaz Syihab ya. Kalau syarahnya banyak, Ustaz. Syarahnya banyak, betul. Jadi ini kita sampaikan kepada jamaah, sebetulnya syarah akidah Tuhan itu banyak. Ya, kalau Anda mau membaca syarah yang masih murni pemikiran ulama salaf ya, jangan baca akidah syarah Thahawiyah yang karya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Mohon maaf ya. Dulu yang kami pakai di Libya itu ya ini syarah Imam siapa? Ibnu Abil Is Al-Hanafi ya, Ustaz Syihab ya. Betul. Antum punya kan kitabnya ya? Punya lah. Kuliah di Libya kok nggak punya, pasti punya. Dulu saya dapatnya itu yang kertasnya putih tapi covernya itu warna coklat, kemerahan gitu. Warna-warna merah jambu atau apa ya, lupa saya.
merah-merah coklat lah gitu. Antum dapatnya? Dapat nggak? Ya, dapat. Beda ya, mungkin beda ya cetakannya. Nah itu jamaah itu adalah syarah akidah Thahawiyah miliknya Imam Ibnu Abil Is Al Hanafi. Makanya syarahnya itu isinya banyak yang nggak sesuai nanti, ya. Bahkan menentang itu. Syarahnya itu menentang akidah Thahawi. Padahal Imam Thahawi itu udah ulama salaf loh. Coba itu tahun berapa itu? Imam Thahawi itu tahun 321 Hijriah, ulama salaf beliau ini. Apa yang beliau tulis dalam akidah Thahawi itu adalah akidahnya para ulama salaf. Tapi di syarahnya Ibnu Abil Is itu wah, banyak dibantah-bantah gitu ya beberapa poin. Misalnya ini masalah poin ini. Coba antum baca. Al-Imam Imam At-Thahawi. Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebutkan wa ta'ala Allahu 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La La tahwihi tahwihil jihad as-sittu as-sittu kasairil asairil mubtadi'ah. mubtadi'at. Ya, artinya Maha suci Allah dari sifat terbatas, ya. batas akhir, anggota badan, dan alat-alat. Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah, sebagaimana pemahaman ahli bid'ah. Oh, jadi ini jamaah. Ini kan Imam Thahawi, ulama salaf yang wafat pada tahun berapa tadi? 321 Hijriah. Beliau ini menyampaikan akidah ulama salaf. Kata beliau, Allah itu maha suci dari sifat terbatas. Tidak ada batasan bagi Allah. Ya. Bahkan Allah itu maha suci dari punya anggota badan, tangan, atau kaki, atau apa ya, mata. Maha suci Allah dari hal-hal itu. Atau punya alat-alat. Maksudnya apa? Alat pendengaran telinga, atau alat membuat sesuatu tangan. Itu maha suci Allah dari hal itu ya. Allah itu tidak diliputi 6 arah. Tidak. Allah itu tidak diliputi atas, tidak diliputi bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah kalau ada orang bilang misalnya, Allah di atas arah, ya setidaknya Allah itu diliputi arah bawah ya. Kan di atas arah tuh, di atas arah. Di bawahnya Allah ada aras dong. Enggak seperti itu. Itu yang salah itu pemikiran Anda. Ya. Kata Imam Thahawi loh, beliau mengatakan la tahwihi al jihad asib. Ya, Allah itu tidak diliputi 6 arah itu. Kenapa ya? Karena tadi ayatnya jelas, pegang terus. Laisa kamitslihi syai'un. Iya. Pak Ustadz, saya bingung memahami Allah. Kok enggak seperti ini, enggak seperti itu. Ya makanya, kan Nabi melarang. Jangan memikirkan hakikat zat Allah. Karena akal kita itu enggak akan nyampe. Allah itu enggak seperti makhluk. Jadi yang kita pikirkan itu sifat-sifatnya saja. Ya, jangan sampai keliru memahami sifat Allah. Begitu ya. Jadi kalau kepalanya pusing memahami tentang Allah, loh Allah enggak ada di tempat, Allah enggak ada di atas, terus di mana? Jangan bingung Anda ya, karena akal kita itu terbatas, tidak mampu untuk memahami hakikat zat Allah. Kita itu hanya bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya saja, ya begitu. Oke, dah. Oke, alhamdulillah ini poin yang keempat ya. Imam Thahawi itu madzhabnya apa setiap kalau fikih? Hanafi ya. Beliau Hanafi loh, beliau ini ulama besar madzhab Hanafi. Tapi akidahnya mewakili akidah ulama salaf. Bahkan saya pernah baca itu di kitabnya Maturidi. Ya, beliau Maturidi, betul ya. Jadi jamaah kan ada madzhab Asy'ari, ada Maturidi ya. Kalau Maturidi itu memang nanti setidaknya diwakili juga oleh Imam Thahawi, karena nanti ngerujuknya ke Imam Abu Hanifah. Gitu. Ya, kenapa kok beda Asy'ari sama Maturidi? Karena dalam hal furu akidah beda. Kalau usulnya sama, ya. Sama-sama akidah tanzih ya, tafsir dan ta'wil. Gitu. Oke, nah nanti kita bicara lagi lah tentang macam-macam madzhab. Berikutnya, kita habiskan. Masih 2 lagi ya, Pak ya. Masih nomor 5 sama nomor 6. Berikutnya, nomor 5. Iman adalah tasdik bil qalbi. Ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Asy'ariyah meyakini bahwa definisi iman adalah membenarkan dalam hati, ini adalah pokok iman. Adapun cabangnya, iman adalah disertai dengan melafatkan atau ikrar pada lisan dan juga disertai amal perbuatan. Titik sampai situ dulu. Nah, jadi begini jamaah. Sebetulnya mazhab Asy'ari itu ya meyakini bahwa iman itu adalah memang meyakini dalam hati ya. Namanya apa? Tasdik bil qalbi. Kemudian apa? Diikuti dengan lisan ya. Asyhadu alla ilaha illallah, dia mengucapkan itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu namanya lisan. Terus disertai apa? Dengan amal perbuatan. Ya dia melakukan sholat lah, kewajiban-kewajibannya apa? Sholat, puasa, zakat. Itu adalah kesempurnaan iman, teman. Tetapi, nah ini. Tetapi ya, pokok iman itu ternyata hanya ini. Siap, nih, mana tadi? Pokok iman itu yang penting itu membenarkan dalam hati.
Ini namanya pokok iman. Adapun yang tadi melafadzkan ya asyhadu alla ilaha illallah sama yang di bil lisan sama yang ini wa tasawwal amal bil jawari. Nah, itu namanya cabang iman. Supaya sempurna keimanannya memang dua itu harus ada, melafadzkan sama dia mengerjakan ibadah, namanya amal perbuatan itu. Ya. Jadi yang pokok itu adalah tasdik bil qalbinya. Ini untuk membedakan kelompok sebelah, grup sebelah. Saya bilang grup sebelah ini bukan grupnya jomplang gitu ya. Karena ada yang begini, Ustaz Ihab. Mereka itu meyakini yang namanya iman itu tiga-tiganya harus ada. Wah, ini repot Ustaz Ihab. Coba Anda bayangkan, kalau tiga-tiganya harus ada, berarti berapa banyak itu tetangga-tetangga kita yang mohon maaf ya, mungkin hidayahnya belum sempurna ya. Dia kan beriman sama Allah ya, beriman sama Nabi. Ya, tetapi mohon maaf, ada nggak yang nggak sholat? Tetangga kita di kampung-kampung itu, ada nggak yang nggak sholat? Ada kan pastinya ya. Apakah kita bilang kafir dia? Wah, kamu nggak sholat, kafir kamu. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Kita menghukumi dia itu masih muslim, tetapi dia fasik. Kenapa fasik? Karena dia tidak melakukan ibadah sholat begitu. Jadi iman itu bukan tiga-tiganya harus ada. Ya. Minimal, kalau Madzhab Syarif minimal itu dia membenarkan dalam hati, itu sudah dikatakan Islam. Adapun yang lafaz sama ikrar dengan amal perbuatan tadi ya, itu adalah penyempurna. Namanya cabang iman. Memang seyogyanya ya tiga-tiganya harus ada, itu sempurna. Tetapi jangan mengatakan tiga-tiganya harus ada gitu. Oh, itu repot. Nanti jadi banyak yang kafir tuh ya. Tetangga kita menjadi banyak yang kafir, banyak yang enggak sholat, mungkin banyak yang macam-macam lah ya. Kita menghukum mereka masih muslim ya, tetapi fasik. Nah itu coba antum baca itu. Artinya jika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tidak mau beribadat, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka dia tetap dianggap orang yang beriman selama dia masih meyakini bahwa hal itu kewajiban darinya. Hanya saja dia dihukumi mukmin yang fasik. Nah, iya ini. Jadi kita kalau punya tetangga atau saudara yang nggak sholat itu, barangkali ya jamaah, dia bukan menentang sholat. Dia ya sebetulnya dia tahu sholat itu wajib, ya. Dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Tapi mungkin dia males atau karena pergaulan orang pada nggak sholat di tempatnya dia jadi ikut-ikutan. Gitu. Jadi sebetulnya dia tahu kalau sholat itu wajib. Kan kita ada yang kayak gitu kan, maksudnya punya tetangga atau teman yang kayak gitu kan ada. Nah, jangan kita hukumi kafir dia. Enggak, dia beriman, mukmin tapi fasik. Ya, fasik itu orang yang punya dosa besar lah, fasik namanya, fasik. Beda dengan beberapa kelompok sebelah ya. Mereka mengatakan pokoknya iman itu tiga-tiganya harus ada. Artinya kalau salah satu misalnya yang jawari ya, al-amal bil jawarinya enggak ada, itu dihukumi kafir. Enggak ya, enggak seperti itu. Enggak. Nah, itu Madzhab Syar'i ya, ciri khasnya itu. Yang keenam terakhir, Ustaz terakhir. Tidak mengkafirkan ahli kiblat. Ya. Salah satu ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak gampang mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Sama ya, bukan sesame ya. Ya, terus. Para ulama Asy'ariyah juga meyakini bahwa mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin yang berbeda paham dengan Asy'ariyah, selama mereka adalah termasuk ahli kiblat. Inilah ajaran akidah yang diyakini oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan beliau sampaikan kepada murid-muridnya sebelum beliau wafat. Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya, Imam Zahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah loh ya, beliau, tapi madzhabnya apa? Syafi'i ya kalau dalam fikih. Terus dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala telah merekam perkataan Imam Abu Al-Hasan al-Asy'ari, ya beliau berkata Ra'aitu lil Asy'ari kalimatan a'jabatni wa hiya thabitah rawaha al-Baihaqi. Sami'tu Aba Hazim al-Abdawi sami'tu Zahir ibn Ahmad as-Sarkhasi yaqul lamma qaruba huduru ajali Abil Hasan al-Asy'ari fi dari Baghdad da'ani fa'ataituhu faqal ashhadu ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah li'anna al-kulla yushiruna ila ma'budin wahidin wa innama hadha kullahu ikhtilaful ibarat
Masya Allah. Jadi ini kisah Imam Asy'ari menjelang meninggal, Ustaz Shihab. Dan kisah ini ada dalam kitabnya Imam Zahabi. Artinya Imam Zahabi kan punya kitab Syiar Alamin Nubala itu ya, biografi ulama ya. Nah, beliau dalam kitab Syiar Alamin Nubala itu menceritakan kisah ini. Jadi beliau dapat mungkin dari sanad-sanad gurunya ya. Telah aku saksikan perkataan Imam Asy'ari yang luar biasa kata beliau. Ya, dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi. Jadi dulu ada seorang muridnya Imam Abu Hasan Asy'ari, namanya ini ya, Zahir bin Ahmad As-Sarasin. Ketika Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mendekati ajalnya, udah mau meninggal gitu ya, mungkin ya sakaratul maut lah, menjelang mau meninggal, mungkin pas sakit lah gitu. Kata Imam Asy'ari begini, perhatikan jemaah, perkataannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini ya, pendiri madzhab Asy'ari. Ishhad alayya, saksikanlah bahwa aku tidak mengkafirkan ahli kiblat satupun. Sebab semua ahli kiblat itu semuanya menyembah Allah yang sama, ya, ma'bud wahid tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka berbeda dalam mentakbirkannya gitu. Jadi Imam Asy'ari menjelang meninggalnya itu ya, sebelum wafat, dia berpesan kepada murid-muridnya, tolong saksikan ya, saya itu tidak mengkafirkan firqah-firqah dalam ilmu akidah ya, yang maksudnya yang tidak jelas kesesatannya ya, yang seperti tadi, seperti Murji'ah, Qadariyah, terus apa lagi, Jabariyah dan lain sebagainya ya. Kan mereka ahli kiblat semua, maksudnya sholat dan menyembah Allah. Hanya saja mereka keliru ya, pemahamannya dalam akidah itu beberapa ada yang keliru, tapi tidak dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi yang unik tuh kalau bicara tentang ini, Ustaz Syihab. Kalau sudah bicara tentang mujassimah, mujassimah tahu ya mujassimah ya? Iya. Mujassimah itu yang meyakini Allah punya jisim, punya bentuk tubuh gitu, punya tangan, punya kaki dan sebagainya lah ya. Namanya mujassimah ya. Saya sendiri kalau baca takbir dari Imam Syafi'i atau dari Imam Nawawi, mujassimah itu dihukumi kafir. Benar. Saya sudah membuktikan di dalam kitab Rawdatul Thalibin itu Imam Nawawi sampai bilang kafir. Dalam kitab Al-Majmu' juga bilangnya kafir. Untuk mujassimah ya, untuk mujassimah. Tetapi begini, yang repot adalah kalau nanti ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, bagaimana dengan saudara kita yang sekarang dari Salafi Wahabi itu? Kan mereka juga bisa dikatakan mujassimah. Gitu. Di Mekah Madinah itu imam-imamnya gimana ini? Masa kita sholat di belakang mereka nggak sah kalau dihukum kafir? Dalam hal ini saya pribadi jamaah sekalian, bahkan guru-guru kami ya, kita tidak mengkafirkan saudara-saudara kita yang terpapar akidah tajsim atau mujassimah atau mohon maaf yang diwakili dari teman-teman Salafi Wahabi gitu ya. Enggak, tidak kita kafirkan. Yang minimal kita katakan mereka adalah ahlul dolal, orang ahli bid'ah lah, ahlul bid'ah wad dolal, ahli bid'ah atau sesat dalam ilmu akidah. Ya, khususnya dalam bab sifat, dalam bab memahami tentang sifat Allah ini. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, kita masih sama dengan mereka. Ya, apalagi dalam masalah fikih tidak masalah, mungkin ada yang Hambali, ada yang Syafi'i dan sebagainya. Atau dalam ilmu akidah, ya pokok-pokoknya masih sama kok ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya, dan sebagainya masih sama. Ya. Kita cuma beda dalam hal memahami ayat sifat gitu aja. Sifat-sifat Allah ya, ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Gitu. Bedanya di situ doang. Ya, makanya tolong ya untuk mencikapi kelompok Salafi Wahabi itu jangan sampai kita bilang kafir, jangan. Ya setidaknya ahlul bid'ah lah dalam ilmu akidah gitu ya. Karena kalau dihukumi kafir repot Anda. Sholat di Mekah, Madinah misalnya yang mereka punya keyakinan seperti itu, wah sholat di belakang mereka gimana itu hukumnya gitu ya. Guru-guru saya sih bilangnya mereka tidak kafir ya. Mereka hanya kita katakan ahlul dolal wal bid'ah, ahlul bid'ah wal dolal, ahlul bid'ah atau sesat dalam ilmu akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua ya. Yang namanya orang itu proses, Ustaz Syihab ya, proses. Mohon maaf nih Ustaz Syihab, saya harus mengakui. Saya dulu waktu kuliah di Libya pun, awal-awal di Libya, ketika idat atau ketika takwil di Libya, itu sempat loh saya punya pemahaman seperti mereka. Meyakini Allah itu punya tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan manusia gitu ya, tidak sama dengan makhluk. Atau meyakini Allah itu di sana, di atas langit ketujuh, di atas aras. Itu saya sempat begitu loh setiap. Tapi namanya proses ya, alhamdulillah banyak belajar, banyak baca, banyak mendengarkan guru-guru ya. Setelah itu saya ya alhamdulillah paham lah tentang masalah ini ya. Tidaknya ya kembali lagi lah
pemahaman yang benar. Alhamdulillah. Seperti pemahaman guru-guru kita waktu di pesantren itu udah benar sebetulnya ya. Cuma kitanya aja yang nggak tahu. Kita itu butuh proses. Nah, saya berharap tuh teman-teman dari Salaf Wahabi itu ya juga begitu proses lah. Mungkin sekarang mereka masih seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi bimbingannya kepada mereka semuanya sehingga nanti betul-betul pemahaman itu seperti pemahaman akidah ulama salaf yang benar, yang murni begitu. Ya. Proses, insya Allah ini semuanya proses ya. Proses. Kita doakan mereka ya. Kita doakan. Jangan dimusuhi. Ya, kalau ngajak debat ya dilayani pelan-pelan lah ya. Jangan dimusuhi gitu ya. Memang proses ya, butuh proses sekali. Oke. Nah, wallahu alam bishawab. Saya kira itu siap ya untuk malam hari ini ya. Alhamdulillah ya poinnya sudah habis ya untuk ciri khas madzhab Asy'ari. Berarti masih ada ini part keempat ini karena masih ada pembahasan tentang tuduhan fitnah atas madzhab Asy'ari. Nah, ini nanti bagus ini. Tuduhan-tuduhannya misalnya ya, katanya Asy'ari itu meyakini Allah ada di mana-mana gitu katanya gitu. Terus katanya, "Loh, Anda bermadzhab Asy'ari tapi fikihnya kok Syafi'i gitu. Bermadzhab Syafi'i kok akidahnya Asy'ari. Kenapa enggak akidahnya Syafi'i?" Nah, katanya gitu. Itu nanti kita jawab di pertemuan berikutnya ya. Berarti mengenal madzhab Asy'ari part keempat ya, bagian keempat ya, siap ya. Insyaallah. Baik. Baik, silakan siap untuk diskusi mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Baik, ya, ini ada beberapa penanya nih di kolom komentar, saya baca langsung saja. Boleh. Dari Pak Yudis, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, ada sementara orang yang berkata Allah ada di mana-mana. Itu kira-kira termasuk pahaman yang mana ya? Pemahaman yang mana? Oke, itu nanti bisa dibahas juga sih di pertemuan berikutnya sebenarnya. Kalau ada kelompok yang meyakini Allah ada di mana-mana, ya, dengan keyakinan bahwa zatnya Allah itu ada di mana-mana, di sini, di sana, di situ, ya, macam-macam. Itu setahu saya adalah pemahaman ini kelompok dari Jahmiyah. Kan nanti ada dalam akidah itu ada kelompok akidah. Kalau Ahlus Sunnahnya kan kita udah tahu ya, Asy'ari, Maturidi, sama Atsari ya, Atsari 3 itu. Nanti ada kelompok Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, apalagi Jabariyah, ada Mujassimah, macam-macam lain. Nah, salah satunya itu Jahmiyah, setahu saya Pak, yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana itu Jahmiyah. Jadi Allah itu menurut mereka ya, menurut kelompok Jahmiyah, Allah itu ada di depan sini, ada zatnya. Allah itu ada di sana, Allah itu ada di sana, macam-macam. Pokoknya semua tempat di alam semesta ini Allah ada di situ. Begitu. Itu keyakinan dari Jahmiyah. Untuk detailnya nantilah pertemuan berikutnya ya kita akan sebutkan minimal kaulnya lah ya, bukan hanya katanya-katanya. Insya Allah. Karena itu nanti nyerempet juga masalah itu tuduhan beberapa orang katanya Asy'ari itu meyakini Allah ada di mana-mana. Nah itu kita terangkan nanti minggu depan ya. Karena itu bukan akidah Asy'ari yang meyakini Allah ada di mana-mana. Kan tadi kita sudah bilang ya, Allah itu ada tanpa tempat. Itu Asy'ari. Oke, wallahu a'lam. Setidaknya Jahmiyah, Pak. Jahmiyah. Oke, siap, silakan. Ini masih Pak Yudis juga ini masih nyambung. Perbedaan mencolok antara Asy'ari dan Maturidi itu apa? Bagus. Sebetulnya saya sedang menulis buku khusus, bahkan ini nanti bisa kita bahas di sekolah fikih ya. Banyak orang bertanya, katanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah diwakili 3, Asy'ari, Maturidi, Atsari gitu. Kenapa kok jadi 3? Kenapa nggak 1 saja gitu? Lalu apa ini yang menyebabkan jadi 3? Perbedaannya apa? Nah, itu nanti Pak, saya akan menuliskan nanti perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Bahkan nanti termasuk Atsari kalau bisa nanti ya, 3 madzhab itu. Kalau mau bocorannya, saya paling nggak nyebutin satu aja. Banyak sebetulnya. Ada ulama yang mengumpulkan satu buku ya, bahkan ini nanti disyarah oleh ulama zaman sekarang, namanya Syekh Sa'id Fudah. Syekh Sa'id Fudah ini ulama madzhab Asy'ari, luar biasa beliau. Beliau dari mana ya? Syria kalau nggak salah ya, Syekh Sa'id Fudah itu. Beliau singanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia bisa kita ibaratkan seperti Kiai Idrus Romli, Pak. Ya. Kalau di Indonesia kan yang mengkonter Salaf Wahabi ya, yang membela akidah Asy'ari itu setidaknya Kiai Haji Idrus Romli. Yang dari mana itu beliau? Jember ya, Jember Jawa Timur ya. Kiai Haji Idrus Romli. Nah kalau di dunia tanah Timur Tengah itu Syekh Sa'id Fudah namanya. Beliau punya itu kitab khusus dalam masalah perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Saya pernah baca salah satunya ini.
Asy'ari dan Maturidi berbeda dalam masalah menetapkan sifat takwin, sifat wajib takwin bagi Allah. Kan tadi sifat wajib ada 20 tuh ya. Kan nggak ada takwin di situ. Tahu takwin? Takwin itu sifat mengadakan, takwin. Kawana yukawin itu, menciptakan atau mengadakan sesuatu. Membuat sesuatu itu namanya takwin, sifat. Nah, itu kalau menurut Asy'ari takwin itu bukan sifat sifat ma'ani, bukan. Ya, itu adalah nanti sifat yang apa ya? Dia ta'alluqnya bil haditsah. Kalau Maturidi meyakini, enggak, takwin itu adalah sifat azaliyah. Dia sifat azaliyah. Takwin itu sifat seperti tadi, sifat kudro, sifat ilm. Pokoknya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sejak azali. Ya. Nah, itu diyakini oleh Maturidi, namanya sifat takwin. Ya. Nah, kalau Asy'ari enggak, takwin itu tidak termasuk. Ya. Dia kalau Asy'ari itu bahasanya apa ya? Sifat sifatun haditsah begitu. Ya. Ghairu qa'imah bidatillah. Intinya di situ, Pak. Perbedaannya itu masalah furu sebetulnya, masalah penentuan sifat gitu. Dan itu tidak masalah ya, karena masalah furu. Nanti kalau nggak salah ada sekitar belasan atau puluhan. Nanti kita sebutkan, insya Allah. Saya kurang hafal juga. Oh Ya, iya, ini termasuk juga penetapan sifat wajib itu ya. Kan kalau Asy'ari tadi setidaknya 20 ya. Setidaknya 20. Kalau Maturidi nanti bisa 21 atau 22 gitu kan. Karena ada penambahan takwin sama al-hikmah, sifat hikmah sama takwin ya. Sifat wajib itu. Ya. Nah, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. ini Ustadz, yang gantian yang angkat tangan di resen ini. Oh ya. Silakan ini Pak Edi Muhaidi. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, Ustaz, saya mau ini dulu. Ya. Karena saya dapat nonton ini tadi nggak sengaja pas nonton YouTube, ada lewat yang lagi live gitu. Yeah. Maksudnya saya nggak dapat info, kalau mau dapat info kajian itu dari mana gitu. Saya cek di Facebook juga nggak ada. Bapak ngikutin ini nggak Facebooknya Rumah Fikih? Rumah Fikih Indonesia. Ngikutin, cuman nggak ada jadwal hari apa, jam berapa gitu, saya nggak ngerti itu. Nanti sebetulnya di sini Pak, di grup WA itu ada nih di WA saya itu ada grup namanya Sekolah Fikih New. Ya, Sekolah Fikih New. Nanti saya belum dapat itu. Situ. Coba nanti bisa bisa dikonfirmasikan ke Ustadz Ihab saja nanti ya. Bisa WA ke Ustadz Ihab ya, biar dapat informasi tentang kajian. Intinya Pak, kajian Sekolah Fikih Live itu setiap hari, Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Ya. Setiap Ba'da subuh ada, Ba'da Isya ada. Cuma gantian. 7:30. Saya ilmu akidah kebagian malam Rabu doang. Ya, Ba'da Isya malam Rabu gitu aja. Ingat-ingat untuk akidah malam Rabu setiap Ba'da Isya. Baik, mungkin bisa di-share nanti link grup itu ya, WhatsApp. Nanti Ustadz Ihab bisa bantu ya, Ustadz Ihab ya. Ya. Di-share ke chat itu ya. Benar, pertanyaan Anda, Ustaz. Masuk ke pertanyaan. Masih tadi sih udah bahas sedikit tentang akidah Asy'ari yang antum sebutkan. Ya, mungkin dibahas nanti ya, karena saya mau tanya bagaimana sih akidah Asy'ari itu gitu kan. Dinisbatkan kepada Imam Ahmad ya, Ustaz. Betul. Kemudian apakah yang teman-teman kita di Salafi ini mereka tuh ke Asy'ari atau beda gitu, Ustaz? Karena baik. Secara fikih saya lihat mereka biasanya pakai mazhab Hambali begitu ya? Ya, siap. Apakah akidahnya ke situ atau beda gitu, Ustaz? Itu aja. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, jamaah. Akidah Asy'ari yang kalau tadi saya sebutkan urutan ketiga ya. Asy'ari, Maturidi, Asy'ari. Tak kayak tak ya, Asy'ari. Yang mana ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sebetulnya akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah itu sudah terwakili dengan dua ini sebetulnya. Sudah terwakili dengan Asy'ari dan Maturidi. Kenapa? Ternyata terbukti Imam Ahmad bin Hambal itu dalam ayat mutasyabihat menggunakan tafwid dan juga takwil. Benar, nanti kita akan buktikan di kajian khusus bahwa Imam Ahmad itu dalam masalah sifat itu menetapkan nanti menggunakan metode tafwid dan takwil. Yang mana tafwid dan takwil juga dipakai oleh Asy'ari dan Maturidi. Jadi sebetulnya Asy'ari Maturidi itu melanjutkan akidah-akidah ulama sebelumnya. Kan Asy'ari Maturidi tahun 300-an ya.
Anggaplah tadi Imam Ahmad itu tahun 200-an ya, tahun 241 kan wafat. Sebetulnya akidahnya Imam Ahmad itu ya apa yang dijelaskan dua mazhab ini. Terus kenapa kok disebut Atsari Pak Ustadz? Nah, karena nanti dalam mazhab Hambali itu ada keributan yang luar biasa. Nah, keributan apa? Sesama ulama Hambali nanti khilaf dalam menentukan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Wah, ada nanti loh, mazhab Hambali itu ulamanya ya yang mujassimah itu ada nanti. Ya, tahu sendirilah siapa yang mujassimah nanti. Tapi ada juga yang masih ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qudamah, itu masih ahlu sunnah semua mereka. Dan mereka yang meriwayatkan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal yang Atsari tadi itu. Makanya nanti muncul mazhab Atsari. Kenapa disebut Atsari? Karena untuk membedakan Hambali yang mujassimah itu loh Pak. Kita tahu mazhab Hambali itu ada ulamanya yang mujassimah. Ya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Meskipun beberapa ulama mengatakan Ibnu Taimiyah taubat katanya ya. Dan nanti kita bahas dah di pertemuan beberapa ya tentang taubatnya Ibnu Taimiyah. Setidaknya itu untuk membedakan Hambali yang mujassimah sama Hambali yang masih ulama salafnya gitu. Makanya disebutnya Atsari gitu. Tapi hakikatnya Pak, hakikatnya Imam Ahmad bin Hambal itu akidahnya sama dengan Asy'ari dan Maturidi ya, secara usul sama, pakai tafwid dan takwil. Sementara saudara kita Salafi Wahabi yang sekarang itu Pak, mereka bukan ke Imam Ahmad. Ngakunya si Atsari. Mohon maaf nih. Benar, ada teman lah ya di Facebook banyak lah mengakunya Salafi, mengakunya Salafi. Akidahnya Atsari katanya gitu, mengikuti Ahmad bin Hambal. Tapi dalam prakteknya mereka nggak pakai tafwid, nggak pakai takwil. Padahal Imam Ahmad itu menggunakan tafwid dan juga takwil. Tadi sudah kita sebutkan beberapa takwilnya Imam Ahmad. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku Pak. Mohon maaf, hanya ngaku doang. Ya itu ciri-ciri mereka ya. Hanya mengklaim akidah Ahlus Salaf, akidah ulama Ahlus Sunnah ya. Enggak ya. Itu hanya klaim saja. Aslinya mohon maaf, mereka itu rujukannya bukan Imam Ahmad. Ya, rujukan mereka, rujukan Salafi Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setidaknya dua itu. Ya, jadi bukan Atsari yang murni lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup ya setiap ya. Mohon maaf pertanyaan yang lainnya mungkin bisa disimpan dulu. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah untuk kita dan keluarga kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kajian seperti ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga keluarga kita semuanya nih. Kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar, jalannya ulama salaf, dijauhkan dari sifat-sifat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf para jamaah ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin nanti ditunda, disimpan dulu. Kita akan jawab insya Allah kalau ada waktu lagi di minggu depan hari Selasa malam insya Allah yang temanya masih tentang pengertian mazhab Asy'ari yang keempat. Begitu para jamaah, sebelum kita tutup seperti biasa marilah kita berdoa bersama. Saya akan membacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Wa salatullahi taghsha li mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, marilah kita tutup sama-sama kajian kita dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syihabuddin Ahmad selaku host
mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Syihab, terima kasih. Ustaz Irsad, terima kasih. Jamaah yang lainnya, terima kasih.